Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti akan membahas mengenai kurikulum. Pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan tentang kurikulum yaitu pengertian, fungsi dan peranan kurikulum. Secara konseptual, kurikulum dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai mata pelajaran, dan yang ketiga kurikulum sebagai pengalaman belajar. Secara sederhana, pengertian kurikulum adalah semua mata pelajaran yang harus diikuti oleh peserta didik atau siswa dalam suatu program pendidikan agar nantinya siswa tersebut atau peserta didik tersebut akan mendapatkan yang namanya ijazah. Sedangkan pengertian kurikulum secara luas adalah segala pengalaman yang dialami oleh siswa atau peserta didik dan dapat mengubah atau mengembangkan potensi pribadi siswa tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian menekankan bahwa kurikulum harus mengarahkan peserta didik atau siswa agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Fungsi kurikulum yang kedua yaitu fungsi integrasi, di mana fungsi integrasi di sini menekankan bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus menghasilkan peserta didik atau pribadi peserta didik yang utuh. Selanjutnya, fungsi kurikulum yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi di sini menekankan bahwa kurikulum harus memberikan pelayanan terhadap individu siswa. Selanjutnya, fungsi kurikulum yang keempat yaitu fungsi persiapan. Fungsi persiapan di sini berperan untuk mempersiapkan siswa agar siswa tersebut dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan, di mana fungsi pemilihan bermakna bahwa kurikulum harus memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk memilih program pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik. Selanjutnya, fungsi kurikulum yang terakhir yaitu fungsi diagnostik, di mana fungsi diagnostik bermakna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus menyadarkan siswa atau peserta didik mengenai potensi dan kelemahan siswa tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peranan kurikulum. Peranan kurikulum terbagi atas 3. Yang pertama, peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga peranan kritis dan evaluasi. Mengenai peranan konservatif menekankan pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya yang masih relevan digunakan di lingkungan sekitar atau di kehidupan sekarang. Yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif di sini menekankan bahwa kurikulum dapat memenuhi atau mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat sekarang atau masyarakat yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu peranan kritis dan evaluasi. Peranan kritis dan evaluasi menekankan kepada selain pewarisan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sosial, dalam hal ini siswa SD juga mengedepankan modifikasi dan penyempurnaannya dari nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan sebelumnya. Itulah tadi penjelasan mengenai kurikulum, mulai dari pengertian, fungsi, dan peranan kurikulum. Itulah penjelasan dari saya. Cukup sekian. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.